Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, saya Ari Untung di sini, tentunya juga di Masjid At-Taqwa Bekasi, dan tentunya dengan santri-santri yang luar biasa ada di sini. Kita akan sama-sama kembali di Cahaya Hati Indonesia. Dan alhamdulillah hari ini kita bersama guru-guru kita yang siap untuk memberikan hikmah-hikmah dari surat yang ada dalam Al-Quran dan juga topik yang akan dibawakan untuk episode kali ini. Bersama kita sudah ada guru kita Kiai Syahdan. Assalamualaikum Kiai. Dan juga ada guru kita Hajah Helda Rahmi Sina. Assalamualaikum Hajah. Dan juga ada guru kita Kiai Haji Abdul Wahab. Assalamualaikum Kiai. Masya Allah, hari ini lengkap juga, dan tentunya juga yang Anda tunggu untuk belajar ngaji di Ngaji Yuk juga siap tampil Ustadz Munawir Ngacir bersama kita nanti. Nah, sebelumnya tema kita apa? Kita akan saksikan VT berikut ini tentang sebuah fakta yang menarik. Biasanya kalau ibu-ibu ngumpul itu ngerumpi, tapi ada yang unik. Kali ini bukan ngerumpi, kira-kira apa? Yuk kita lihat sama-sama. Tim Opsnal Satreskrim Polres Kaur Bengkulu menggerebek sekelompok emak-emak yang sedang asik berjudi di perkebunan sawit Desa Sulawangi, Kabupaten Kaur Bengkulu. Polisi menangkap 3 perempuan yang berstatus ibu rumah tangga serta 1 pria. Selain itu, polisi juga menyita barang bukti berupa kartu remi dan uang taruhan sebesar ratusan ribu rupiah. Dibuang oleh pelaku. Sejumlah uang ratusan ribu, dan juga tempat untuk melakukan kegiatan perjudian ini. Mereka berjudi di kebun sawit dan dilakukan di siang hari. Masya Allah, ada berita setiap hari selalu unik-unik ya. Kali ini yang hadir beritanya adalah ibu-ibu di sebuah daerah sedang asik berjudi. Nah, ini menarik, saya akan tanyakan kepada guru kita Kiai Syahdan. Kiai, ini bagaimana ini? Sebuah fenomena yang mungkin bergibah aja udah dosa. Ini lebih lagi, bergibah malah berjudi sekarang nih. Yang sekarang kita lakukan ini lagi gibahin orang judi, ini gimana Kiai? Fadal Kiai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Memang fenomena yang luar biasa uniknya yang barusan kita saksikan. Biasanya yang kena kecidukan laki-laki nih. Ini ibu-ibu, emak-emak. Biasanya di dapur, biasanya di tempat-tempat mall, ya kan, keramaian. Ini lagi rame juga, cuma ngumpet ramenya, ya kan? Main judi, ya kan? Ini fenomena yang barangkali Mas Ari kena pengaruh peradaban. Teknologi semakin canggih, itu seperti pisau bermata dua. Dia kadang bisa mempengaruhi tingginya peradaban, kadang juga bisa merusak. Ya. Artinya apa? Emak-emak kemungkinan karena zaman sekarang, emak-emak milenial ini banyak nganggurnya. Iya kan, mau nyuci udah digantikan mesin cuci. Bener. Kan, mau apa lagi? Mau masak udah lengkap semuanya. Alat ya kan? masak. Alat masaknya, tinggal pencet. Ada yang namanya magic jar, ya kan? Semuanya, hampir semua perlengkapan peralatan ibu rumah tangga udah dihandle teknologi. Bener. Akhirnya apa? Nganggur ibu-ibu. Gak ada kesibukan. Gak ada kesibukan. Ya, inilah faktor. Kalau kita tidak memiliki keimanan, tidak ada ilmu, tidak ada ilman, tidak dibekali dengan akhlak yang baik, sehingga kemudian akhirnya waktu luangnya digunakan untuk perkara-perkara yang tidak baik, yang tidak bermanfaat, bahkan melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mestinya memang praktek perjudian semisal ini bukan hanya pengaruh karena faktor pengangguran, Mas Ari. Karena juga banyak sekali faktornya. Di antaranya juga adalah faktor ekonomi. Ini juga menentukan di mana orang sekarang
banyak yang mengambil jalan pintas. Instan gitu ya. Instan, potong kompas dalam meraih kepentingan dan tujuannya. Ini kita udah diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu. Beliau mengatakan, la ya'tiyanna 'alan nas zamanun la yubalil mar'u bima akhadzal mala amin halalin amin haramin. Akan datang pada sekelompok manusia suatu zaman di mana ada orang-orang yang dalam meraih rizkinya, mencari hartanya, menggapai kepentingan dan mencapai tujuannya, sudah tidak mementingkan lagi mana halal, mana haram. Hantem terus. Karena ingin haus kekuasaan, cepat kaya, maka jalan pintas yang dia lakukan. Pengen cepat dapat jabatan, melakukan praktek kolusi, suap menyuap. Pengen dapat kursi yang cepat dan singkat, serangan pajar. Ini kayaknya korban-korban serangan pajar semuanya nih wajahnya nih. Maksudnya gimana tuh Kiai? Iya, itu waktu pemilu, kalau pemilu kan banyak serangan pajar itu. Iya, betul. Iya kan? Iya, pengen dapat kekuasaan, meraih kursi tapi dengan cara yang tidak halal. Tuh kan. Pengen cepat kaya, ternak tuyul. Second lagi tuyulnya. Tuyul second bagaimana bentuknya Kiai? Coba tuh kan. Iya, pakai makan uang renten, ya kan, praktek perjudian. Ini semua karena fenomena itu, ya. Bahkan ada orang yang pengen tenar, bikin drama babi ngepet. Pernah ada tuh satu daerah sempat viral juga itu. Ya, ini mengingatkan kita bahwa di dalam Islam kita dilarang untuk menghalalkan segala cara. Dalam prinsipnya al-ghayatu la tubarridul wasilah. Tidak boleh untuk meraih kepentingan menghalalkan berbagai cara. Kira-kira begitu. Masya Allah, diingat oleh Kiai bahwa memang itu adalah sebuah hal yang diharamkan ya, ibu-ibu ya, walaupun berkumpul ya, dengan gak ada kesibukan malah berjudi. Nah sekarang kita akan tanya dengan guru kita, qadarullah beliau adalah seorang ustazah, jadi dari dunia wanita. Nah pandangannya mungkin akan berbeda karena dari orang dalam nih ibaratnya nih. Waduh, fadhal ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Wa ya rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Miris ya, yang saya lihat dari tadi, istighfar akhirnya sambil berdoa, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bergeser katanya tadi. Kalau ibu-ibu biasanya ngerumpi, ngegosip ya Mas Ari. Sekarang rame-rame ngumpul berjudi. Masya Allah, takut kita sebetulnya. Karena kalau bicara cara hukum dan norma, pasti adik-adik yang ada di pesantren sini sudah tahu hukumnya haram. Min amali syaitan fajtanibuhu. Itu adalah dari perbuatan setan dan harus dijauhi. Terlebih-lebih lagi yang berbuat adalah wanita. Al-mar'atu imadul bilad. Perempuan itu adalah tiang negara. Idza fasadatil bilad. Kalau perempuannya rusak, rusak seluruh negara itu. Kuat lemahnya satu bangsa. Berhasil tidak berhasilnya satu negara tergantung kepada perempuannya. Perempuannya rusak, rusak negaranya. Akhlak perempuannya rusak, rusaklah akhlak seluruh bangsanya. Kenapa begitu? Al-ummu madrasatul ula. Idza a'adattaha a'adatta sya'ban thayyibal a'raq. Ibu itu, perempuan itu adalah madrasah yang pertama bagi putra-putranya, putra-putrinya. Jika dipersiapkan dia menjadi seorang ibu yang baik, maka sesungguhnya kita sedang mempersiapkan suatu generasi yang luar biasa. Terbayang enggak adik-adik semuanya? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kalau seandainya saudara kita, kakak kita, ibu kita yang berbuat demikian, apa yang akan dia bisa didik kepada anak-anaknya? Apa yang akan dia bisa ajarkan? Sedangkan dia melakukan sesuatu perbuatan yang jelas-jelas dilarang dalam Islam.
kewajiban orang tua, apalagi kewajiban seorang ibu. Tidak cukup hanya memberi nama yang baik saja, tapi juga mendidik anaknya dengan baik dengan memberikan contoh yang baik. Kemudian setelah itu dia juga harus memberikan harta yang halal yang akan dimakan oleh anak-anaknya. Mungkin iseng, kita nggak tahu nih ya dari video tadi, ngumpul-ngumpul iseng-iseng, hayolah kita taruhan atau apa, kita nggak ngerti nih. Cuman artinya iman mereka nggak sampai ke situ, pengetahuan mereka nggak sampai ke situ. Seperti yang Kiai Syahdan sampaikan tadi, kurang iman dan ilmunya. Kita berdoa, mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, keturunan kita dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Mudah-mudahan Allah akan menetapkan iman Islam kita sehingga kita tidak berbuat seperti apa yang tadi dicontohkan atau berlaku dalam video yang kita saksikan tadi. Wallahu a'lam. Masya Allah, itu tadi doa harapan juga hikmah dari Ustazah Hajah Helda Rahmi, dan dia juga ini terreflek dengan yang ada di sini para santri, berarti orang tuanya, ibu-ibunya mereka terdidik karena anaknya diproyeksikan menjadi orang pemimpin yang hebat nih. Insya Allah selamat ya adik-adik sekalian, doakan ibu-ibu kalian nih, Masya Allah. Nah berikutnya, waduh ini kita juga mau dengar ini dari guru kita Kiai Haji Abdul Wahab mengenai fenomena ini Ustaz. Bahkan bukan hanya wanita, kadang anak-anak kecil juga udah mulai ikutan Ustaz tuh. Taruhan, lotre apa segala macam gitu. Jadi kayak apa ini sebuah tren kita nggak tahu ini. Bagaimana fenomena ini? Fadal Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala sudah wanti-wanti di dalam Al-Qur'an bahwa perjudian itu ada temannya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqum min amali syaitan. Sesungguhnya minum-minuman keras, perjudian, menggandu nasib dengan panah, ini adalah perbuatan-perbuatan syaitan. Maka perbuatan ini tetap akan ada ila yaumil qiyamah. Maka di ujungnya kalimatnya Allah berfirman, fajtanibuhu, jauhi. Karena ini nggak bisa dihilangkan Mas Ari. Fajtanibuhu, jauhi perbuatan-perbuatan yang mendekatkan kita dengan perbuatan-perbuatan setan. Karena judi itu bisa dengan apa saja. Ada mobil lewat bisa jadi judi. Ibu-ibu ngerumpi duduk jadi judi. Ada orang ngobrol bisa jadi judi. Maka ini adalah merupakan perbuatan setan yang setan itu punya 1001 cara untuk agar setan itu bisa menjerumuskan manusia agar ikut bersamanya ke dalam neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka daripada itu, untuk menyikapi fenomena saat ini, perjudian yang sudah merajalela, bukan hanya kelas ibu-ibu, juga ada anak-anak, bahkan hampirlah dia di kalangan dewasa sampai anak-anak sudah terjerumus ke dalam perjudian, maka Allah tekankan fajtanibuhu, jauhi. Jauhinya dengan cara apa? Jangan kita bergaul dengan mereka. Maka pesantren seperti adik-adik yang di depan kita ini adalah merupakan upaya kita daripada sebagai orang tua agar anak-anak kita terhindar daripada perbuatan-perbuatan setan. Insya Allah adik-adik kita ini yang hidup di pesantren dibekali dengan keimanan. Tahu loh bahwa bahayanya minuman keras. Tahu loh bahwa bahayanya berjudi. Dan yakinlah, tidak ada ceritanya orang bisa kaya dari judi, nggak ada. Judi sejak zaman jahiliyah sudah ada. Dan sampai dengan saat ini judi tidak akan bisa dihilangkan. Karena judi itu diperintahkan oleh Allah, fajtanibuhu, jauhi. Jangan kita bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, tapi kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi, anta ma'aman ahbabta, engkau beserta dengan siapa yang engkau cintai ketika engkau hidup di dunia. Jika kita cinta kepada ilmu agama, duduk dengan orang-orang alim, tidak bergaul dengan mereka orang-orang yang bermaksiat, yang bermain judi, yang meminum khamr, maka niscaya insya Allah kita akan termasuk di dalamnya. Itu Mas Ari. Masya Allah, luar biasa. Jadi memang perjudian ini tidak akan hilang sampai akhir zaman. Dipesankan kita untuk menjauhinya. Jadi perjudian ada terus, tapi yang mengingatkan juga ada terus. Selain para guru kita, ada Bang Haji Roma Irama juga pernah berkata, judi, nah itu dia.
Dan tujuan juga mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu dekat dengan orang-orang saleh yang selalu saling mengingatkan. Dan kemana-mana kita akan masuk segmen berikutnya yang lebih menarik lagi hanya di Cahaya Hati Indonesia.